Selamat datang di konten kita yang pertama ini. Jadi di sini kita akan membahas suatu fenomena baru dalam masyarakat yang masih terkesan tabu. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Mungkin kalian sudah tahu nama saya Bram. Saya Krishna. Jadi kedepannya nanti di konten ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin dianggap tabu di masyarakat. Jadi kita akan bahas hal tersebut karena banyak orang yang belum berani untuk membahas hal ini. Ya, tapi di sini kita menurut prinsip opini kita masing-masing, ini bukan fakta nyata, tapi opini menurut kita berdua. Apa itu Bang? Topiknya Bang? Iya, jadi topik pertama kita kali ini adalah penerapan PKM di Denpasar sangat tidak efektif. Waduh. Saya bacakan dulu ya berita yang pertama. Coba Bang, beritanya Bang. Jadi di sini cegah COVID-19, penerapan PKM ke warung dan PKL Denpasar dipantau. Jadi di sini UMKM dan minimart yang ada di Denpasar itu dibatasi jam bukanya. Jadi dari jam 9 itu udah jam 9 malam sudah ditutup. Tapi paginya bebas berkeliaran. Terlepas dari berita-berita yang ada di luar sana, kenyataan yang kita dapat di sini adalah warung-warung di Denpasar sudah tutup jam 9. Iya, tapi sebelumnya aku agak bagus ya aturannya, tapi aku bingungnya tuh kenapa harus Loh, kok bagus? Maksudnya itu mungkin karena kan pada masa pandemik ini yang diserang itu kan daya tahan tubuh. Mungkin kalau ada orang yang buka sampai 24 jam itu kan kecapean, kerja lembur, otomatis kan mudah diserang dengan corona ini. Ya itu bagus tutup jam 9 malam karena orang itu jam segitu dia harus untuk pulang, istirahat di rumah aja, otomatis kan besoknya bisa fresh lagi dan daya tahan tubuhnya itu selalu sehat gitu. Nah itu terlepas dari itu, warung itu tutup jam 9. Nah, tujuannya ditutup itu kan untuk menghambat orang berbelanja agar tidak berkerumun. Nah, kalau paginya tetap berkerumun kan sama saja. Pemerintah lebih baik buka seperti biasa tapi dibatasin, mending buka aja. Buka saja seperti biasa tapi dibatasin. Nggak usah kayak gitu tutup jam 9, namanya corona keluar jam 9. Iya sih. Next. Nah, jadi ini yang nggak ada beritanya, ini nggak ada berita resminya. Jadi ini saya riset sendiri di sosial media dan di salah satu akun sosial media Seketruna Banjar yang ada di Denpasar. Seketruna. Iya, Seketruna Banjar yang ada di Denpasar. Denpasar aja. Denpasar aja dong, tidak usah sebut merek. Nah, Denpasar kan banyak Seketruna. Jadi di sini Seketruna tersebut mungkin diberikan perintah oleh Kelian Banjar atau kepala desa di sana untuk menertibkan wilayahnya agar tidak ada tamu dari luar atau pengunjung yang melintasi wilayah tersebut tidak menggunakan masker. Pengunjung nggak boleh masuk ke wilayahnya kalau nggak pakai masker. Jadi banyak tuh pemuda-pemuda yang diam di perbatasan-perbatasan Banjar untuk jagain orang yang kalau ada lewat itu dia nggak pakai masker, terus di stop. Dan itu aku lihat di instastorynya sih disuruh push up. Pendapat Anda? Agak sedikit bingung ya. Tapi itu bagus kok Bram. Kita itu boleh keluar rumah asalkan ada keperluan, tapi dengan syarat disiplin yang diperlukan. Misalnya kita gunakan masker dan segala macam. Ya itu dah masalahnya kan sekarang. Nah ya itu belum selesai benar. Disuruh push up ya mungkin itu agar ada efek jerahnya suatu hukumannya, makanya disuruh push up Bram. Itu sih menurut aku, karena kalau misalnya berupa denda itu kan kayak pemerasan atau malak gitu ya, jadi kurang bagus juga. Mungkin push up itu ya itu keputusan yang terbaik sih, biar orang itu mendapatkan efek jerah gitu sih menurut aku. Jadi aku setuju, bagus itu kok. Corona tidak, lengan besar iya. Maksudnya masih banyak ada solusi. Kalau misalnya kamu menemukan masalah, ya bukan jangan dibuatin masalah baru dong. Kalau orang yang push up itu Parkinson gimana? Ya orang Parkinson ngapain jalan-jalan corona? Bisa aja. Ya lebih logis lah, jangan push up. Maksudnya kalau mau ada aturan harus ada jalan keluarnya. Iya, itu di instastoryin lagi biar apa? Biar dilihat bahwa desa kamu ketat, ha? Nah, jadi saya nggak bilang itu desa mana, evaluasi diri Anda. Tapi ada. Untuk teman-teman pemuda Karang Taruna yang memang ingin bergerak untuk membasmi pandemi ini, untuk yang cinta sama wilayahnya, saya mengapresiasi niat Anda untuk mengurangi melakukan penertiban, mengurangi gini, tapi tolonglah dievaluasi lagi. Maksudnya ada masalah apa, tolong jalan keluarnya bagusin lah. Setelah itu gini, dia tuh Chris, dia tuh ngasih dia ngasih tahu orang untuk muter balik tuh rame-rame. Jadi kan sama aja berkumpul. Kan bagus dong, semua memiliki rasa kepedulian terhadap masyarakat kan? Tunggu dulu, dia tujuannya apa?
Tujuannya? social distancing. Distancing. Lah daripada saya dikucilkan lebih baik next saja ya. Next. Nah, jadi pembatasan kegiatan masyarakat di lingkungan pantai. Oh, bahkan pantai dibatasi. Pantai juga dibatasin. Nah, orang ke Bali kan pasti cari pantai. Iya dong. Pantai Bali, kalau ngomong Bali pasti Pasti pantai. sundel pantai maksudnya. Jadi menurutku penutupan pantai itu sangat tidak efektif, Chris. Lu, kenapa bang? Kembali lagi ke aturan pemerintah social distancing. Social distancing. Di pantai memang ramai. Iya. Kalau Banyu Pinaro, Iya. kalau memang ada hari Minggu memang ramai. Ramai kan? Jadi sekarang ini orang sudah teredukasi dengan bahaya COVID, cara penanggulangannya, terus banyak sekali yang udah kita pelajari dari sosial media dan di selebaran-selebaran lain. Jadi bagiku nggak usah lah pantai itu ditutup. Maksudnya untuk apa? Perlu Bram, karena kan pantai itu juga salah satu, sama kita bilang di awal kan, pantai itu merupakan tempat objek wisata utama di Bali. Belum ke pantai, belum ke Bali namanya. Apalagi kan di pantai itu orang tuh pasti ramai ke sana, terus ada dagang lumpiang, ngumpul dong orang beli lumpiang, lapar. Tapi karena sekarang Tidak kembali social lagi seperti yang saya distancing, katakan, memang tidak semua orang pintar dan bisa membaca edukasi dengan baik. Iya. Tapi orang-orang pasti, maksudnya ngapain kita di pantai dempet-dempetan? Kan cuman, maksudnya nggak mungkin lah ada orang sekarang mandi rame-rame ke pantai, nggak usah ditutup-tutup pakai bambu. Nggak, maksudnya mending nggak usah. Kalau misalnya mau ditutup, silahkan dibatasin aja. Iya, Kita ini kan datang ya. pembatasan, ya udah semua tempat-tempat yang jam 9 malam itu harus ditutup, silahkan dibatasin aja bukanya sampai jam kok bukanya maksudnya orang-orangnya. Kan ada orang kelaparan yang aku bilang kayak tadi kos-kosan itu, mending nggak usah ditutup sampai ini, biarin dia buka 24 jam, masalkan dibatasin orang yang belanja. Terus bersih, ada disinfektan, ada Lu bang. ini hand sanitizer. Bang. Kan sekarang nggak mungkin ada orang kelaparan bang. Kok gitu? Sudah banyak orang membagi-bagi sembako. Tidak mungkin ada orang kelaparan zaman sekarang kan. Tapi tidak semua kebagian. Hanya yang masuk kamera saja. Teman-teman yang membagikan hanya peduli sosial media, bukan yang sebenarnya. Konsep membagikan sembako ikhlas, Ikhlas. tidak pamrih, Tangan kanan memberi, Tangan tangan kiri tidak mau tahu. tidak mau tahu. Ah, benar. Bukannya megang HP, tangan kiri snapgram, tangan kanan ngasih kiri snapgram di post sosial media. Ya, tangan kirinya sembunyi, tapi tangan temannya begini di belakang. Ya, jadi itu aja sih kesimpulannya. Saya tidak menuntut teman-teman semua untuk setuju karena Iya, ini hanya Iya, kan ini karena opini kita aja. Kalau Tapi misal- kita yakin pasti pemerintah udah mikirin matang-matang, karena pasti setiap jalan tuh pasti ada masalahnya. Nggak Iya. mungkin ada satu jalan tuh yang plus. Di sini dari Bram yang sudah sangat riset sangat banyak, dari saya yang awalnya abu-abu mungkin tabu seperti kalian semua. ya kita membuka pikiran-pikiran kalian bahwa kita pasti takut. Semua orang, siapa sih yang nggak takut sama pandemi ini? Semua orang lagi menggebu-gebunya. Terus teman-teman kita yang sedang berjuang di garda terdepan di sana, para perawat, dokter dan petugas medis, Respect tenaga medis. ya yang udah berusaha untuk menghadapi pandemi ini. Tapi tolonglah lebih logis lagi untuk teman-teman dari Skotruno atau teman-teman pecalang yang mau menertibkan, tolonglah lebih logis lagi. Kita semua di sini juga pingin di masa-masa krisis ini punya penghasilan, punya uang, jangan dibatasin untuk jam kerja mereka kalau misalnya masih memungkinkan untuk buka dan tidak ada peluang untuk menyebarnya COVID ini, lebih baik dibiarkan saja. Ya, jadi itu aja tadi berita-berita yang kami bawakan. Kami minta maaf kalau ada pihak-pihak yang tersinggung, baik pemerintah, instansi atau oknum-oknum dari Banjar, STT yang kami bahas tadi. Kalau misalnya kata-kata kami menurut kalian membuat kalian tersinggung, kami minta maaf. Karena sebenarnya tersinggung itu kalian sendiri yang memilih. Kalau misalnya saya bilang-bilang kayak gitu, kalau misalnya Anda tidak benar melakukan itu dan Anda merasa benar, Anda tidak bakal tersinggung. Seperti ini contohnya. Krisna, kamu yatim, kamu jelek, kamu puntung, kamu buta, kamu tuli. Iya, saya yatim, saya puntung, saya buta, tapi saya punya kaki, saya punya orang tua. Jadi Nah. tidak tersinggung kan? Muka saya keren. Jadi Nah. seperti itu. Kalau memang itu bukan salah kalian atau itu memang tidak benar terjadi, kalian dikatakan seperti itu, untuk apa kita tersinggung? Benar sekali. Kecuali memang kita mengambil kamu ganteng tapi dibilang, "Hei, kamu jelek." Dan kamu merasa ganteng, Iya. terus kamu ambil itu, aku dibilang jelek, Oh. ganteng. Jadi kamu Kurang ajar orang itu. Nah, berarti kamu sendiri yang menganggap diri kamu jelek. Kamu Nah, sendiri yang salah. jadi itu jangan tersinggung.
Jadi kalau kalian tersinggung berarti kalian memang benar kayak gitu. Jadi. Kalau pemerintah dan instansi lainnya tersinggung berarti Apa yang kami katakan itu benar dong.